Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yusaku bihil mu'minuna ila daril khuludi wassalam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Al-ayah wallahu alam bi muradih wa bi maqsudih. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis sawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma ftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, sebadanya kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah. Salawat bertangkai salam semoga selalu terlimpahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat tabi'in, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umat yang nanti di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita nanti meninggalkan alam dunia ini, mudah-mudahan kita pun meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seraya berharap bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan umur yang panjang beri berkah, selalu diberikan kesehatan berkah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu bimbing langkah kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, mempermudah langkah kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam, yang mana di hikmah ini kita sudah sampai ke hikmah yang ke-99 ya Pak ya. 99, yang mana di hikmah yang ke-99 ini masih hampir sama menjelaskan dari penjelasan yang sebelumnya, namun ini menjadi kesimpulan dari penjelasan hikmah dari yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayg wal irtiyab wa nafa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab. Khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujuda faqatika wa turaddu bihi ila wujudi zullatika. Khairu awqatika, waktu-waktu terbaikmu. Waktun adalah waktu, tashhadu fihi wujudu faqatika, tashhadu fihi wujuda faqatika, yang pada waktu itu kamu bisa menyaksikan wujudnya fakirmu di hadapan Allah, adanya rasa butuhmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa turaddu bihi ila wujudi zullatika atau zillatika, dan engkau dikembalikan pada waktu itu ila wujudi zillatika, kepada wujudnya kehinaanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kurang lebih makna perkata atau makna lugawiyahnya dari hikmah yang ke-99 ini. Sedikit kita akan bahas. Akhairu awqatika, pang bagus-bagusnya waktumu ayyuhal murid as-shadiq, hei orang yang menginginkan dekat dengan Allah, ialah waktu tashhadu fihi wujudu faqatika, ialah waktu di mana engkau pada waktu itu bisa menyaksikan betapa butuhnya kita kepada Allah, atau di waktu itu kita sangat-sangat berharap akan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyaro angkat dunia wa syahwatiha, bi ayyuzwiya angkat dunia wa syahwatiha, yang mana pada waktu itu kita bisa terlepas dari dunia dan
syahwat-syahwat dunia. Artinya kalau kita baca di dalam sarahnya, innama kana hadza khairul awqati laka liwujudi hudurika fiha ma'a rabbika. Kenapa di waktu kita bisa menyaksikan atau kita bisa menyadari betapa butuhnya kita kepada Allah itu menjadi waktu yang terbaik? Karena di waktu itu kita bisa menghadirkan Allah dalam diri. Bahkan ketika di waktu kita sangat butuh kepada Allah itu, wang kita inadrika anil wasati wal asbab al mujibati libu'dika. Ketika kita sangat menyadari betapa butuhnya kita kepada Allah, di waktu itu sebab wasilah akan langsung hilang di dalam diri kita. Yang notabene-nya sebab dan wasilah yang bersifat duniawi itu yang mengakibatkan kita semakin jauh dari Allah. Saya akan berikan beberapa contoh, Pak. Satu ketika kita berada di kondisi yang kita tuh punya penyakit, atau mungkin kita punya satu kondisi di mana kondisi itu kita sudah sangat pasrah kepada Allah, ingin mendapatkan satu hajat yang secara nalar kita sudah tidak mampu lagi untuk menghasilkannya. Mungkin kita pernah, Pak, di posisi yang seperti itu. Atau mungkin saya pribadi pernah di kondisi di mana saya itu punya penyakit, yang penyakit ini udah dibawa ke mana-mana, nggak bisa sembuh-sembuh. Akhirnya kan yang ada di dalam hati kita apa, Pak? Pasrah, sangat-sangat butuh pisan ke Allah. Yang sampai sangat butuhnya kita ke Allah, asbab-asbab duniawi ada nggak di dalam hati kita, Pak? Nggak ada kan, Pak? Kita udah nggak mikirkan lagi dokter untuk menyembuhkan penyakit, Pak. Kita sudah nggak pikirkan lagi obat untuk menjadi wasilah menyembuhkan penyakit. Yang kita pikirkan, ya Allah turunkan keajaiban, yang keajaiban ini menyembuhkan penyakit saya. Kira-kira pada kondisi seperti itu sangat butuh nggak kita kepada Allah? Andaikan posisi itu pernah terjadi di diri kita, maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, itulah waktu-waktu terbaik di dalam hidupmu. Kenapa waktu tersebut terbaik? Karena satu, Allah akan selalu hadir di dalam diri. Yang kedua, sebab-sebab yang mengakibatkan kamu semakin jauh kepada Allah akan hilang dalam hati. Laras, Pak? Ketika kita sangat butuh kepada Allah, yang ada di dalam hati teh, ya Allah, tolong. Apapun waktu yang kita lewati, apapun kondisi yang kita jalani, yang ada di dalam hati itu cuma, ya Allah, nggak ada lagi yang bisa mengijabah doa kecuali Engkau. Ya Allah, nggak ada lagi yang bisa mengabulkan hajat, dan hajat ini hanya kupasrahkan kepada Engkau. Nggak bisa kita berpikir saya bisa melakukannya, saya bisa ikhtiar dan insya Allah bisa hasil. Yang sababiah gara-gara keyakinan kita, mungkin sedikit banyak kita tuh pernah punya keyakinan kita karena melakukan ini mendapatkan anu, kita berikhtiar ini mendapatkan anu. Yang sababiah keyakinan itu kan semakin jauh kita kepada Allah. Tapi di kondisi yang tadi, Pak, kita sudah tidak anggap lagi wasilah tadi, nggak anggap lagi asbab tadi. Yang ada di dalam hati kita hanya Allah. Kira-kira waktu terbaik bukan? Waktu terbaik dan waktu tercepat bagi seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ditanya apa waktu terbaik yang kita lewati sepanjang hidup kita ini, ialah di waktu di mana pada waktu itu kita hanya berpasrah diri kepada Allah. Di waktu di mana waktu itu kita hanya melihat diri kita itu sangat-sangat butuh atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hampir-hampir mirip, Pak, dengan pernyataan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pernah saya riwayatkan bahwa Sayyidina Ibnu Abbas itu ditanya, Pak, 3 pertanyaannya. 1, ma khairul ayyam. 2, wa ma khairus syuhur. 3, wa ma khairus sana. Tapi mungkin setiap orang akan berbeda jawabannya. Tapi kalau ditanya dengan pertanyaan yang sama, saya yakin Bapak pun serempak menjawab dengan jawaban sama. 1 pertanyaannya, hari terbaik itu hari apa, Sayyidina Ibnu Abbas? Kalau kita yang dipertanyakan itu pasti kita jawab hari apa, Pak? Hari Jumat. Kalau ditanya lagi, ma khairus syuhur, bulan terbaik itu bulan apa, Sayyidina Ibnu Abbas? Maka Sayyidina Ibnu Abbas pasti jawab apa, Pak? Bulan Ramadan. Ketika ditanya wa ma khairus sana, apa tahun terbaik? Maka kita pun pasti menjawab, Pak, tahun terbaik adalah tahun di mana Rasul dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu menjadi tahun-tahun
terbaik. Nah, ketika Sayyidina Ibnu Abbas menjawab pertanyaan itu beralasan atau tidak, Pak? Beralasan. Orang hari Jumat itu terbaik, ya tentu terbaik karena kalau kita di hari Jumat kemudian kita beribadah di hari Jumat, nilainya dilipat gandakan. Kalau kita berdoa di hari Jumat, maka di hari Jumat ada saatul ijabah. Kalau kita pakai berdoa, maka pasti doa pasti diijabah. Kapan Pak saatul ijabah? Ada yang berpendapat antara duduknya imam, antara khutbah pertama dan khutbah kedua, dan diselang dengan duduknya imam. Nah, maka itulah saatul ijabah. Tapi kan ada juga ulama yang menyebut Lailatul Jumat, bukan di hari Jumatnya, tapi di malam Jumatnya. Ada juga kan ulama yang menyebut, oh bukan di malam dan bukan di khutbah, tapi ba'da sholatil asri biyomil Jum'ah, seba'da sholat asar di hari Jumat, maka disitulah saatul ijabah. Tapi sampai sekarang bisa dipastikan tidak, Pak? Nggak dipastikan, agar supaya nanti semua waktu-waktu tersebut kita pakai untuk berdoa. Nah, tapi intinya Sayyidina Ibnu Abbas menjawab hari Jumat itu sangat-sangat beralasan. Yang kedua, ketika ditanya apa bulan terbaik, ya bulan Ramadan. Beralasan juga tidak, Pak? Atau beralasan pahala sunatnya aja seperti wajib, kan gitu banyak. Bapak sedekah sunat di luar bulan Ramadan, ya pahalanya sunat. Tapi kalau sedekah sunnah di bulan Ramadan, pahalanya wajib. Kan kecipta Pak besarnya pahala. Belum lagi turunkan rahmat, ditutup azab dan lain-lainnya. Bahkan ada Lailatul Qadar dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, apa tahun terbaik? Ya tahun Rasul dilahirkan oleh Allah. Karena ketika Rasul dilahirkan oleh Allah, Rasul menjadi rahmatan lil alamin. Kedengar oleh Sayyidina Ali pertanyaan yang sama. Apa kata Sayyidina Ali? Lau su'ilal ulama wal fuqaha minal masyriq wal maghrib la ajabu bimisli ma ajaba bihi Ibnu Abbas. Kalau ulama ahli fikih ditanya dari mulai timur sampai barat, maka pasti pertanyaan tersebut dijawab dengan jawaban yang sama. Goiro anni, kata Sayyidina Ali. Kecuali saya itu nggak akan menjawab seperti jawaban Sayyidina Ibnu Abbas. Kenapa? Karena kata saya, tahun terbaik adalah tahun di mana kamu bertobat kepada Allah dan tobatmu diterima. Percuma wae kan ayat Rasulullah tapi kupur. Laras dah. Bulan terbaik adalah bulan di mana kamu beramal soleh, kemudian amal soleh tersebut walaupun sedikit diterima oleh Allah. Percuma aja Ramadan tapi amal maksiat. Laras dah, Pak. Kemudian ketika hari terbaik, apa hari terbaik? Jumat? Enggak. Hari terbaik adalah antamu tapihi bil imani wal Islam. Kamu meninggal di hari itu, dan ketika meninggal kamu membawa iman dan Islam. Percuma hari Jumat kalau kita tidak beramal soleh. Percuma bulan Ramadan kalau kita tidak pakai amal soleh. Nah, maka kata Sayyidina Ali, hari terbaik adalah hari di mana kita meninggal dan ketika itu kita membawa iman dan Islam. Nah, artinya kan Pak, bisa saja jawabannya berbeda-beda, Pak. Ketika Bapak ditanya, kapan Pak waktu terbaik kita? Bapak mau jawab yang mana, Pak? Mau hari Jumat? Atau mungkin yang kata Sayyidina Ibnu Athaillah, hari di mana Allah turunkan ke dalam hati saya melihat betapa butuhnya saya kepada Allah. Bisa nggak, Pak? Jawaban seperti itu, Pak. Nah, sehingga kalau Bapak ditanya benar Sayyidina Ali, benar Sayyidina Athaillah. Dua-duanya benar. Cuma ya memang punten pisan banyak. Punten ketika kita berada di kondisi-kondisi yang kondisi itu mungkin kita nggak suka, Pak. Contoh diturunkan penyakit, kita kan nggak suka, Pak. Tapi malah ketika diturunkan penyakit kita jadi ingat Allah, Pak. Atau diadakan satu hajat oleh Allah yang hajat tersebut susah terlaksananya sehingga puyeng pikiran teh untuk bisa menghasilkan hajat tersebut. Malah di kondisi seperti itu kita ingat Allahnya, Pak. Atau mungkin kita berada di kondisi ekonomi yang paling lemah di dalam hidup kita, tapi malah di kondisi itu kita ingat Allah, butuhnya itu kelihatan enggak Allah. Jadi kalau dihitung-hitung posisi seperti itu terbaik atau tidak, Pak? Dawamkan saja atau jangan oleh Allah? Kan jadi bingung juga kita, Pak. Artinya ada di kondisi di mana kondisi tersebut kita ingat Allah, tapi kita nggak mau lagi. Nah, makanya benar kata Allah dalam Al-Quran, Fa'asa an takrahu syai'an
wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Banyak sekali kamu berada di kondisi yang kamu benci, padahal di dalamnya Allah telah siapkan beberapa kebaikan yang sangat banyak. Nah, sehingga inilah beberapa salah satu hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, ketika kita punya di kondisi yang kita gak suka, jangan suudzon ke Allah, jangan langsung menjudge Allah itu ngewa ke orang, atau kita itu seakan-akan dibenci oleh Allah. Tidak, malah semakin besar musibah, semakin cinta Allah terhadap seorang hamba. Bisa dipahami sampai sini, Pak? Nah, untuk bisa lebih memahami memahami hikmah ini, saya akan bacakan beberapa hikayat, Pak, dari ulama-ulama besar, dari orang-orang soleh yang ketika mereka ditimpa musibah, gimana sih sikap dan hati mereka. Saya akan bacakan satu, Syekh Atha As-Salma namanya. Syekh Atha ini seorang ulama besar, ahli tasawuf juga, ahli fikih juga, ulama yang besar, ahli fikih. Suatu ketika beliau ini baqiya sab'ata ayyamin lam yadhuk syai'an minat ta'am. 7 hari 7 malam kelaparan. Gak ada satupun makanan yang dia cicipi yang masuk ke dalam perutnya. Hari minum ada, tapi makan gak ada. Kalau kita di kondisi itu ambek mau apa? Wah, kita masih kena semurang maring, ambek-ambekan, bahkan mungkin suudon ke Allah banyak. Mungkin ketika itu kondisi itu terjadi di dalam diri kita, mungkin kita doanya jadi ganti, Pak. Doa kita mungkin isinya, ya Allah, apakah kurang ibadahku sehingga aku diterlantarkan seperti ini? Ya Allah, apakah mungkin amal-amalku itu tidak berharga di matamu sehingga aku tidak diberi rizki? Mungkin kan kita kondisinya seperti itu, Pak. 7 hari 7 malam loh, Pak. Lam yadzuk syai'an minat ta'am, tidak mencicipi satu makanan pun. Akhirnya walam yakdir ala syai'in, nggak bisa apa-apa, nggak makan, ya nggak bisa apa-apa karena kelaparan. Tapi pasar qalbuhu bidzalika goyata surur. Yang aneh, hatinya tuh bahagia luar biasa, Pak. Bahagianya luar biasa. Ketika ditanyakan kenapa bahagia luar biasa, mereka, karena beliau ini terlihat kebahagiaannya itu di dalam doanya. Ini doanya, Pak. Ketika beliau dalam kondisi seperti itu, faqala ya Rabbi illam tut'imni salasata ayamin akhor la usolliyanna laka albarokaatin. Ya Allah, andaikan 7 hari ini aku tidak makan apapun, tambahkan lagi 3 hari lebih, ya Allah, menjadi 10 hari. Kalaulah engkau tambahkan 3 hari lebih lagi, 3 hari lagi aku tidak makan, pasti aku nazar akan sholat 1000 rakaat. Kenapa beliau bisa mengatakan seperti ini? Karena engkau gak akan mungkin memberikan cobaan seperti ini kecuali hanya kepada orang-orang yang terpilih saja. Luar biasa gak kira-kira? Pernah kan saya ceritakan, Pak, salah satu kisah Nabi Ibrahim yang luar biasa itu adalah Nabi Ibrahim mencari-cari teman untuk makan, Pak. Sampai-sampai Allah utuskan malaikat, seraya malaikat itu menguji Nabi Ibrahim. Ketika udah dicari bermil-mil orang menemani makan, akhirnya ketemu rombongan laki-laki yang itu merupakan malaikat yang Allah utus. Kemudian ketika hendak menyantap makanan, yang satu korengan, yang satu judam, yang satu baros, yang satu kusta, yang satu budugan. Ketika itu kalau kita di kondisi Nabi Ibrahim, teruskan makannya atau berhenti, Pak? Kita nyari-nyari orang untuk nemenin makan, Pak. Ketemu orangnya, Pak. Ketika ketemu orangnya, kita nggak tahu dah karena pakai baju panjang. Dan ketika mau menyantap makanan, kan disingsakan baju tuh, dising-singkan lengan bajunya. Kemudian ketika hendak mengambil makanan, kelihatan korengnya. Nu satu anu budu, dia anu panuan, aya pokoknya penyakit-penyakit anu punten banyak secara manusiawi ya geuleuh. Andaikan kita di posisi Nabi Ibrahim, teruskan makannya atau ngadadak ngaku, aduh ampunten baru saja makan saya. Pasti kita posisinya geuleuh banyak, rujit. Tapi apa yang keluar dari lisan Nabi Ibrahim? Andaikan aku tahu kalian adalah orang yang punya penyakit seperti ini, pasti akan aku ajak dari hari-hari sebelumnya. Kenapa? Karena gak mungkin Allah turunkan penyakit ke orang seperti ini kecuali orang tersebut adalah orang-orang yang pilihan saja. Luar biasa gak kira-kira?
Jadi kenapa sih kita sok nyeri hati sih lamun kehoyong, keinginan, hajat gak diijabah ku Allah? Karena satu, Pak, li adami pahmi ka'anillah, kita gak paham maksud Allah apa. Leres Pak? Andaikan kita paham ke Allah dari setiap hajat yang gak diijabah, setiap penyakit yang diturunkan, setiap musibah yang melanda, pasti kita senang. Karena berhubung kita nggak paham ke Allahnya, nggak tahu apa maksud dari Allahnya, sehingga hati teh jengkel dengan musibah, hati teh sakit hati karena penyakit, hajat nggak kekabul, kecewa kepada Allah. Padahal di jero eta Allah sudah siapkan hal yang sangat luar biasa. Sampai sini bisa dipahami. Satu saja enggak, ada lagi Pak. Seorang ulama, Imam Patah Al-Musili namanya, ulama besar, hebat. Ya, bahkan ulama aja kebagian banyak. Makanya kita kalau nganggap diri kita orang soleh itu rada-rada cilaka. Kenapa rada-rada cilaka? Karena cobaannya nggak kayak orang soleh dulu gitu. Punten ya ke depannya. Rasulullah itu nggak pernah wareg selama 3 hari berturut-turut. Kan nggak pernah, Pak? Pernah nggak kita, Pak? Seperti itu, Pak? Kita mah nggak pernah lapar. 3 hari berturut-turut. Lamun Rasul nggak pernah wareg 3 hari berturut-turut. Lalu lihat cobaan Rasulullah. Nah ini Imam Patah Al-Musili itu kayak gimana? Ini hebatnya Pak ulama ini. Suatu ketika Pak, roja'a lailatan ila baiti, beliau pulang, entah itu dari pesantrennya, dari dakwahnya, pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, falam yajid asaan, pulang di malam hari. Di saat itu nggak ditemukan satu makanan pun di rumahnya. Ulama besar loh Pak, nggak ada makanan sedikit pun di rumahnya. Kemudian wala sirojan, cempornya pun udah kehabisan minyak. Makanan seep, cempor minyakna habis. Namun cara orang mah di kulkas to seep, listrik pareu, can kabayar. Pernah di kondisi seperti itu Pak? Nah, alhamdulillah, berarti kalau dihitung dari kuantitas rezeki, kita tuh rezekinya udah melebihi orang-orang soleh terlebih dahulu. Tinggal ibadahnya kan Pak. Rezekinya udah ngelehkan, alhamdulillah ya. Tinggal ibadahnya. Ini logika luar biasa gini Pak, cobaan hidup Pak. Pulang nggak dapat makanan, nggak ada makanan, wala sirojan, wala hatoban, nya suluh pun tak ada. Apa suluh tanya? Kayu bakar, karena orang dulu kalau masak pasti pakai kayu bakar. Mungkin ayeuna namanya gas seep. Gas seep, listrik pare, bahan makanan habis. Kira-kira kalau Bapak pulang kerja kayak gitu gimana perasaan hati Pak? Tidak. Bukan akhirnya apa Pak? Pak akhoda yahmadullah ta'ala wa yatadarra'u ilaihi. Akhirnya apa Bu? Pulang menemukan rumah seperti itu, satu lapat pertama yang keluar dari lisannya hanya alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun Gusti. Salat 2 rakaat. Tuluy ngadoa. Apa isi doanya, Pak? Ilahi li ayyi sababin wa bi ayyi wasilatin wastiqoqin amaltani bima amalta bihi auliya. Ya Allah, apa sih sebabnya? Apa sih wasilahnya? Engkau memposisikan aku di posisi kekasih-kekasihmu. Paham gak maksud doanya Pak? Ya Allah, apa sih sebabnya? Kenapa ya begitu besar anugerahmu kepadaku sehingga engkau tempatkan di posisi yang posisi itu adalah dulu diberikan kepada kekasihmu, yaitu posisi di mana gak dapat makanan, rumah gak bisa hurung lampuna, arek masak ge kayu suluhna seep. Yang posisi-posisi itu dulu pernah dilalui oleh orang-orang soleh, sehingga pertanyaannya ketika berdoa, ya Allah, kenapa ya aku berada di posisi yang posisi itu dulu adalah posisi orang-orang yang soleh. Luar biasa nggak Pak husnudonnya ke Allah Pak? Luar biasa. Nah sehingga mudah-mudahan Pak, dalam ketika kita sudah mengkaji hikmah yang ini, ketika ada nanti musibah datang, nah pasti ya Pak ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi, Bapak diturunkan rasa takut musibahnya, wal ju'i, kekurangan,
kelaparan, wa naqsim minal amwali, kurang harta, wal auladi, anak, wal angpusi, kurang atau kehilangan orang yang disayang, wasamaroti, kehilangan buah-buahan, artinya nggak ada bahan pangan sama sekali. Kan itu bentuk musibah yang Allah berikan. Ya punten kan kemarin yang di Tani Mulya meninggal anaknya kerjaya-jaya, pekerjaannya kerbagus, sholatnya kerbagus, usianya masih produktif, 35 tahun meninggal. Nepikakeun kan bahasa sepuhna itu punten banyak. Kalau bahasa sepuhnya, kenapa ya harus yang anak saya duluan yang dipanggil teh? Nya Pak, da pantesna mah pan lamun secara logika ulah anak urang heula, da anak urang mah soleh. Nah pan nu teu maksiat wae nu dicabut nyawa duluan, beres Pak? Karena mun hitungan teu nampi takdir makan gitu Pak. Kenapa harus orang soleh dulu yang dimeninggalkan? Kenapa teu nu kafir-kafir heula atau nu meninggal teh? Atau orang-orang nu maksiat we heula nu meninggal teh? Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan musibah tersebut hampir sama kan Pak, musibah-musibah orang-orang yang soleh dulu. Bahkan punten Rasulullah mah jangankan di usia produktif, belum sebelum balik saja anak-anak yang laki-lakinya udah meninggal duluan. Bener tak Pak? Sayyid Ibrahim meninggal ketika masih kene bayi, masih kene kecil. Anak Rasulullah 3 laki-laki semuanya meninggal, nggak ada sampai jumeneng dugi kabalik, nggak ada. Pernah Bapak di posisi Rasulullah? Pernah tidak? Kan tidak. Atau wah banyak lah banyak contoh-contoh di mana musibah itu pernah Allah timpakan kepada orang-orang yang soleh. Makanya ada satu ayat, kalau kita baca ayat ini asa malu rasanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqular rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa kata Allah? Am hasibtum, apakah kalian sudah menyangka ang tadkhulul jannata, kalian adalah pewaris surga, kalian akan masuk surga, padahal walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablihim, kami belum datangkan musibah orang-orang seperti musibah seperti orang-orang yang terdahulu. Kita sudah sangka belum Pak diri kita ahli surganya? Ya alhamdulillah hari husnudan nawaima ada. Tapi pernah nggak Pak kita mendapatkan ujian seperti ujian orang dulu? Nah, kan rada-rada aduh nyanya dipikir-pikir, lamun kita ahli surga kita nggak pernah seperti Bilal bin Rabah, leres Pak? Kita belum pernah juga seperti Sumayyah ibundanya Zaid bin Ammar yang karena sababiah memegang pengkuh keimanan sampai berani untuk meregang nyawa, memegang teguh keimanan sampai berani ditombak oleh algojonya Abu Jahal dari mulai punggung parat lebih ke dada, sampai akhir hayat nggak pernah balik lagi ke kemusyrikan, ke kekufuran. Pernah kita di posisi seperti itu? Belum deh. Atau mungkin pernah nggak kita di posisi Sayyidina Umar bin Khattab yang ketika itu beliau memimpin jadi seorang khalifah, melaksanakan sholat subuh, ada nama seorang Yahudi namanya Abu Lu'lu'ah, itu abidnya Sayyidina Umar, pesuruhnya Sayyidina Umar, boga kaambek ke Sayyidina Umar, disiapkannya belati anu paling tajam Pak. Sayyidina Umar sholat subuh, ketika mau takbiratul ihram Sayyidina Umar ditusuk 3 kali, 1 cangkengna, 2 bawah di bawah udelna, yang ketiga di walikatna tusuk. Padahal kurang soleh kumaha Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya pantas lah kalau Al-Quran mengatakan kamu sudah nyangkanya mau bakal masuk surga, padahal walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, musibah-musibah yang kami turunkan kepada umat sebelummu belum pernah kami timpakan kepadamu. Ku kitu nama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak menguji kita seberat umat dulu. Karena saya pernah ngehayal Pak, hayalan saya tuh kayak gini Pak, kumahanya kalau kita hidupnya di zaman Rasulullah. Pernah nggak Bapak ngehayal kayak gitu Pak? Di zaman Rasulullah, Rasul
datang, saya beres Isra dan Mi'raj. Kira-kira kita membenarkan Rasul, membenarkan Abu Jahal, Pak? Kira-kira yang jarak dari Masjidil Haram ke Baitul Muqaddas, Maqdis itu 1.500 kilometer. Jadi kalau pakai kuda tuh harus berhari-hari menempuh ke sana. Besoknya Rasul pagi-pagi kumpul. Kita udah iman umpamanya ke Kanjeng Rasul. Kata Rasul, kemarin saya ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha, bawa perintah sholat. Kemudian cek Abu Jahal, wah masa ya teh, coba angkat kaki satu kanan, angkat Kanjeng Rasul. Hiji deui nu kiri, angkat Kanjeng Rasul, ngagubrak Rasul. Lah, hiber gitu bisa kumaha carana ke Baitul Maqdis. Masuk akal nggak Pak? Masuk akal nggak Pak? Kira-kira kita di posisi mana Pak? Aduh, Pak, beratnya. Siga nama kita tuh langsung benernya Abu Jahalnya, siga nama salah Rasulullah teh. Nah sehingga alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, hidup di masa cobaan untuk memegang teguh keimanan itu berat Pak. Andaikan kita hidup di zaman dulu kaya-kayanya tanpa pertolongan Allah pasti menggol Pak. Tapi tentu semua yang Allah berikan kepada sahabat, tabi'in dan ulama-ulama salafus saleh itu adalah pertolongan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mungkin Pak, mungkin kalau andaikan kita nanti masuk surga dan mudah-mudahan kita ngumpul lagi semuanya di surga, ulah banyak protes ke Allah karena surga kita tidak terlalu tinggi. Benar Pak? Andaikan kita masuk surga, nah hanya kebagian surga dengan sakitnya karena memang kebagian cobaannya pun segini. Laras. Nah sehingga mudah-mudahan namanya, walaupun kita berada di kondisi yang tidak sehebat kondisi Rasulullah, kondisi para sahabat, tabi'in, walaupun keimanan kita tidak sehebat mereka, musibah kita pun tidak diberi kesempatan menghadapi musibah yang seluar biasa mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menjadikan kita hambanya yang terpilih. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga keimanan dan keislaman kita, dan harapan kita tentu mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten sakitu Pak pembahasan dari hikmah yang ke-99 ini, dan insyaallah kita sebutkan sekali lagi, waktu terbaik adalah waktu di mana kita menyaksikan diri kita penuh dengan kebutuhan kepada Allah, wa turaddu bihi ila wujudi zillatika, dan waktu di mana kita melihat diri kita tuh penuh dengan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangga Boh Billy ada tambahan dari sepuh-sepuh atau guru-guru yang lainnya, mangga, atau mungkin bisa kita buka pertanyaan, kita bahas bersama-sama. Mangga Pak. Kemudian dia merasa dekat dengan Allah. Kadang-kadang ada, ataupun tadi yang disampaikan dalam cerita itu, merasa jadi orang soleh, dan dalam tanda kutip itu merasa lebih baik dari orang lain. Itu gimana? Ya. Ada di mana kondisi kita itu kemarin ya Pak ya, bahwa sifat asli kita itu kan butuh ke Allah Pak. Sifat asli Pak, nggak bisa dilepaskan. Cuma terkadang kesadaran itu lambat laun hilang. Kenapa lambat laun hilang? Karena tertutup biasanya dengan asbab. Contoh, Allah yang bisa memberikan kita rezeki dan memberikan kita rezeki, ngan kesadaran itu bisa hilang gara-gara kita yang usahanya. Laras Pak. Kadang-kadang pun kita sudah meyakini bahwa penyakit itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan. Cuma kesadaran dan keyakinan itu kadang-kadang tertutup, hilang. Kenapa? Karena sebabnya kita diperintahkan untuk ke dokter dan memakan obat. Nah sehingga sifat asli kita adalah sifat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saatnya di mana orang tersebut sudah lupa dengan hakikat asli dirinya, diingatkan oleh Allah, diturunkan penyakit, diturunkan hajat, diturunkan musibah. Yang tadinya gak ingat sama sekali kepada Allah, akhirnya menjadi
ingat kepada Allah. Berarti masuk ke hikmah yang ini Pak, itu menjadi waktu yang terbaik bagi dirinya. Kenapa? Karena asbab yang menghalangi ia dengan Allah jadi hilang. Waktu pada saat itu dia bisa menyaksikan dirinya butuh kepada Allah, itu adalah waktu terbaik. Datang setan membawa misi selanjutnya. Karena kan misi setan itu banyak Pak. Cara ngegoda setan itu banyak, tipu dayanya. Satu, kalau kita sudah merasa dekat dengan Allah, timbul perasaan dina hati. Sekarang manusia bisa wirid, seeta mancan, kan? Sekarang mau udah istiqomah tahajud, batur mah hese. Sekarang mau sudah bisa puasa Senin Kemis, batur mah hese karena puasa teh. Ada anggapan dina hati, saya lebih baik daripada orang lain. Bagi kita yang awam pasti perasaan itu ada. Tapi bagi kelas muridin, kelas salikin, kelas wasilin, perasaan ujub dan takabur itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena tugas mereka yang pertama kali adalah bukan menghias hati, tapi membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela tersebut. Kalau kita kan kapan membersihkan hatinya Pak? Ramadan. Kita kan nggak pernah Pak membersihkan hati. Kita kadang-kadang masih keliru Pak. Ujub sama takabur aja kita masih keliru. Jelas Pak? Bagaimana bisa mengobati ujub dan takabur, sedangkan ujub dan takabur aja kita nggak kenal. Bagaimana bisa mengobati ria, riaknya aja kita nggak kenal. Nah sehingga kalau bagi orang-orang salikin berada di kondisi yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi, apakah mereka masih kena dengan sifat ujub? Itu pun banyak sedikit mustahil. Karena mereka sebelum sampai ke makom-makom tertentu, tugas terberat mereka adalah membersihkan hati. Karena kan poin utama dari tasawuf itu pun Pak. Satu, membersihkan. Dua, menghias. Nah langkah pertama membersihkan atau menghias dulu Pak? Membersihkan. Nah sehingga mungkin ketika nanti setelah bersih hatinya, mulai kan Pak naik makomnya. Contoh pertama ikhlas. Contoh pertama ria, hilangkan ria. Beres rianya hilang, ujub beres, hilangkan ujubnya. Takaburnya hilang, ujubnya hilang, takabur. Beres takabur, apalagi sum'ah. Sum'ah tuh pingin populer, pingin didengar, dikenal oleh orang lain, hilangkan. Kemudian sifat-sifat tercela beres, semuanya hilang, baru Pak naik ke tahap selanjutnya, ikhlas. Lama kan Pak belajar ikhlasnya lama. Udah beres ikhlas apalagi nanti seberes dari ikhlas tawadu. Beres dari tawadu apalagi inabah, selalu merasa tobat ke Allah, merasa dirinya itu penuh dengan dosa. Nah kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, mana yang kita jalankan Pak dari dua tadi Pak? Membersihkan atau menghias Pak? Nah kadang kita tuh menghias diri dengan sifat-sifat terbaik, tetapi yang kotornya belum diberesan. Kayak Bapak tuh ngelukis di kampas yang masih ada, udah ada gambarnya, maka nggak kelihatan apa hasilnya nanti. Nah sehingga langkah pertama itu dari takwa adalah bersihkan hati, setelah itu baru hias. Nah jadi kekhawatiran Bapak yang sebutkan tadi itu mungkin berlakunya hanya bagi kita Pak. Contoh, kita diberi musibah, setelah diberi musibah kita tobat, beres tobat beberapa hari, ibadah jadi meningkat, ada nggak muncul ujub Pak? Ada nggak Pak? Ada. Apa? Karena tugas setan itu satu Pak. Satu, jangan sampai orang ibadah. Tapi Bapak ibadah nggak Pak? Ibadah berarti terlewati Pak godaan setan yang tingkat pertama. Kedua, gimana caranya kalau ibadahnya jangan sempurna, tapi Bapak sempurnakan tidak Pak? Nah diusahakan sempurna, ulah disampurnakan, malah disampurnakan. Akhirnya kalau tidak sempurna, batalkan pahalanya. Gimana cara batalkan pahala dan faidahnya? Satu, riaklah ketika beramal. Kalau enggak ketika beramal, sesudahnya sebutkan amal tersebut. Akhirnya Bapak enggak sebutkan amalnya. Ada lagi enggak caranya? Ada. Munculkan di dalam hatinya perasaan dia menjadi orang soleh. Berarti itu kan makanya setan. Cara setan gimana caranya amal tersebut hilang.
Bisa dipahami Pak. Mudah-mudahan kita sing terhindar Pak, dari hal-hal yang tersebut. Karena memang susahnya luar biasa. Kan kebayang Pak. Kebayang sekali. Susahnya luar biasa kenapa? Bapak pulang dari masjid Pak. Keluar pintu Masjid Al-Fat, di depan ada orang yang nongkrong. Kerudung aja ngopi. Bapak dengan orang yang nongkrong, bagus mana? Susah nggak Pak kira-kira? Susah luar biasa. Makanya ujub itu salah satu cara setan paling mudah membatalkan amal seseorang. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Cekap Pak tanya deh. Cekapnya mudah-mudahan sehingga yang manfaatnya dan mudah-mudahan khususiyahnya manfaatnya kembali kepada saya dan umumnya bagi kita semua. Dan sekali lagi Pak, kita munajat kepada Allah, langkah kita membersihkan hati, langkah kita menghias hati kita selalu dibimbing dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.